Mangga host dibantu untuk memute. Baiklah. Ada kamar sih. Lagi murah kok, ada yang murah-murah. Untuk peserta dimohon menonaktifkan mic-nya. Ya. Lanjut lagi, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW sebagai suatu hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Silmu Najah sebagai moderator di webinar satu ini yang bertemakan pola hidup sehat Rasulullah Muhammad SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Dengan dosen narasumber yaitu Bapak Usuf Romli MPD dan para penyaji kita yaitu Karima Misbah dari jurusan PGSDD dan Kang Panji Satriadi dari jurusan Pendidikan Ekonomi A. Selanjutnya sebelum dimulai webinarnya akan ada jargon khusus webinar SPAI. Sebelumnya diaktifkan dahulu mic-nya dan ikut saya jika saya bilang webinar tutorial SPAI, kalian jawab kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Saya ulangi lagi, kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Mari kita praktekkan satu kali, ya semuanya harus ikut ya. Sekarang tonton kameranya. Ya, webinar tutorial SPAI, kuliah cerdas, kerja ikhlas, Allahu Akbar. Mangga di nonaktifkan lagi. Alhamdulillah terlihat teman-teman sudah semangat untuk mengikuti webinar ini. Sebelum kita lanjut penyajian, kita lihat putaran video pembukaan webinar tutorial SPAI terlebih dahulu. Mohon kepada operator untuk menampilkan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang kami hormati, jajaran pembina, penasehat, penyelenggara dan pengurus program tutorial PAI SPAI yang kami banggakan, para peserta program tutorial mata kuliah pendidikan agama Islam dan seminar pendidikan agama Islam yang kami banggakan. Alhamdulillah pada semester ini, semester genap tahun akademik 2020-2021, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dipertemukan kembali dalam kegiatan tutorial PAI SPAI semester genap tahun akademik 2020-2021. Sehubungan dengan masih dalam keadaan masa pandemi COVID-19, maka kegiatan tutorial PAI SPAI sebagaimana edaran rektor tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di semester genap ini masih dilaksanakan secara daring. Perkenankan, saya Agus Fahrudin, Ketua Penyelenggara Program Tutorial PAI SPAI Universitas Pendidikan Indonesia,
menyampaikan laporan persiapan tutorial PAI SPAI pada semester ini. Program tutorial PAI SPAI merupakan kegiatan akademik sebagai tugas terstruktur mata kuliah PAI dan SPAI dan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan kedudukan dan peran strategis mata kuliah PAI dan SPAI dalam mendukung dan membina mahasiswa UPI untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sejalan dengan moto UPI sebagai kampus ilmiah, edukatif, dan religius. Mengingat kedudukannya ini, maka mengikuti program tutorial PAI, SPAI bagi mahasiswa yang mengontrak mata kuliah PAI dan mata kuliah SPAI adalah sebuah kewajiban. Dan kelulusan program tutorial PAI SPAI menjadi syarat kelulusan mata kuliah PAI dan SPAI. Untuk program tutorial SPAI juga memiliki 3 capaian pembelajaran setelah mahasiswa nanti mengikuti kegiatan program tutorial SPAI ini. Yang pertama, mahasiswa mampu berpikir kritis, merancang dan menemukan solusi dalam memecahkan beragam permasalahan keberagamaan dalam konteks kehidupan sosial dengan mensinergikan antara ilmu agama Islam dengan disiplin ilmu yang digelutinya dan juga lintas disiplin ilmu. Yang kedua, mahasiswa memiliki pemikiran dan sikap yang moderat, bijaksana, dan toleran dalam interaksi kesehariannya, baik antar umat seagama maupun dengan yang berbeda agama. Dan yang ketiga, mahasiswa terbiasa berperan dalam masyarakat melalui kontribusi nyata dalam bentuk keikutsertaan dalam beragam aktivitas di kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, kampus, maupun masyarakat, baik lokal, regional, nasional, dan global, dalam mewujudkan perannya sebagai penganut agama dan warga negara Indonesia yang baik. Untuk mencapai capaian tersebut, maka program tutorial SPAI dilaksanakan dalam bentuk kegiatan webinar tematik yang juga dilaksanakan secara daring. Webinar ini menitik beratkan pada kajian fenomena sosial keagamaan masyarakat tertentu yang dipandang dari perspektif Islam dan perspektif disiplin ilmu. Mahasiswa perwakilan setiap prodi bertindak sebagai penyaji pada setiap webinar. Pengurus tutorial menjadi fasilitator, dosen muda PAI, SPAI sebagai moderator, dan dosen pembimbing menjadi pengarah jalannya webinar. Kegiatan webinar dilaksanakan dalam bentuk tatap muka daring setiap 2 minggu sekali melalui aplikasi Zoom. Link Zoom sendiri disediakan oleh penyelenggara dan pengurus tutorial. Satu kelompok webinar terdiri atas kelompok mahasiswa dari berbagai program studi dan lintas fakultas. Webinar membahas satu tema tertentu dan dikaji oleh perwakilan kelas pada setiap prodi lintas fakultas, lintas disiplin ilmu, sesuai dengan disiplin ilmu yang digelutinya. Satu kelompok webinar dibimbing oleh seorang dosen PAI senior sebagai pengarah, seorang dosen muda PAI sebagai moderator, dan dibantu oleh seorang mahasiswa pengurus tutorial sebagai petugas administrasi. Tema-tema webinar disusun oleh penyelenggara. Tema-tema ini disusun secara tematik dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan isu-isu kontemporer, baik isu-isu lokal, nasional, maupun global. Pelaksanaan webinar disusun dalam bentuk jadwal webinar. Untuk mengukur pencapaian tersebut, maka dilakukan penilaian tutorial SPAI. Penilaian tutorial SPAI diberikan pada 3 aspek. Pertama, kehadiran peserta dalam tatap maya webinar tutorial SPAI. Yang kedua, partisipasi peserta dalam tatap maya webinar tutorial SPAI. Dan yang ketiga, dari resume webinar. Kelulusan tutorial SPAI diserahkan kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah SPAI berdasarkan data yang diberikan oleh penyelenggara dan pengurus tutorial. Program tutorial PAI dan SPAI Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kegiatan akademik merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan kedudukan dan peran strategis mata kuliah PAI SPAI dalam mendukung dan membina mahasiswa UPI
untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sejalan dengan moto UPI sebagai kampus ilmiah, edukatif, dan religius. Pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021, program PAI SPAI tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan masa pandemi COVID-19. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya buka program tutorial PAI SPAI pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Baiklah, itu tadi diingatkan kembali kepada peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya dan menyalakan kameranya, dan diharuskan untuk mencatat resume. Sekali lagi, kepada peserta untuk menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kameranya. Kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu penyajian materi oleh para penyaji kita. Yang pertama, Terima Misbah dari jurusan PGSDD, dilanjut kepada penyaji kedua, Kang Panji Satriadi dari jurusan Pendidikan Ekonomi A. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Iya. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin semuanya. Nama saya Rima Misbah, saya dari jurusan PGSDD. Di sini saya tidak akan memberikan materi mungkin ya, tapi saya akan berbagi tentang apa yang saya dapatkan tentang materi hari ini. Nah, judul yang kami angkat yaitu mentauladani pola hidup sehat Rasulullah SAW bagi siswa SD. Nah, tapi sebelum kita tahu nih, apa sih pola hidup sehat dari Nabi Muhammad SAW yang yang berhubungan gitu sama nanti pola hidup siswa SD, sebelumnya kita juga harus tahu dulu gitu. Apa itu pola hidup sehat? Nah, teman-teman di sini juga pasti tahu dong apa itu pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu adalah suatu gaya hidup yang memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan antara lain makanan dan olahraga. Nah, selain itu juga pola hidup sehat itu adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap manusia di dalam kehidupannya untuk mendapatkan kesehatan gitu. Nah, itu garis besar dari pola hidup sehat. Nah, karena ini kita judulnya mentauladani pola hidup sehat Rasulullah SAW, jadi kita harus tahu dulu nih, apa saja pola hidup sehat Rasulullah ini. Nah, ya. Nah, dari yang saya dapat, ada 6 pola hidup sehat Rasulullah. Mungkin nanti dari rekan saya selanjutnya akan dilengkapi ya. Yang pertama itu tentang mencuci tangan sebelum makan. Pasti setiap manusia kalau mau makan, mau sehat, tangannya juga harus sehat dulu ya, harus bersih dulu. Karena kan tangan itu biasanya kita pakai untuk memegang-megang benda, misalnya megang pulpen, atau megang mikrofon, megang apapun, dan kita nggak tahu kan di situ bersih apa enggak. Maka dari itu, sebelum kita makan, kita harus selalu mencuci tangan. Bagusnya sih pakai sabun, apalagi di masa pandemi kayak gini kan kita dianjurkan untuk sering atau untuk lebih rajin gitu mencuci tangannya ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu adalah memulai makan dengan menyebut nama Allah. Nah, sesuai dengan ajaran Islam bahwasannya segala sesuatu itu harus dimulai dengan menyebut nama Allah atau mengucapkan kata Bismillah dan diakhiri dengan mengucapkan kata Alhamdulillah. Sama, ini juga termasuk ke dalam pola hidup sehatnya Rasulullah SAW.
Yang selanjutnya itu yang ketiga, yaitu menghindari makanan yang masih panas dan tidak meniupnya. Kita juga pernah mendengarkan bahwa kalau dari segi kesehatan, meniup makanan yang masih panas itu kan pasti bakteri dari mulut itu akan nyampe ke makanan yang kita tiup. Kalau dari segi agamisnya, yaitu agamanya, itu memang dilarang dari sananya untuk memakan makanan yang panas atau meniupnya gitu. Jadi mending disuruh sampai dingin aja baru kita makan. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kebersihan. Nah, kan ada rumah yang bersih adalah rumah yang sehat. Nah, kalau misalnya kita ingin dikatakan sehat, maka kita juga harus rajin bersih-bersih, baik itu bersih-bersih diri, bersih-bersih rumah, lingkungan. Kalau misalnya teman-teman semua ngekos, ya pasti kosnya harus bersih ya, nggak mungkin dong kosnya seminggu nggak dibersihin gitu. Kemudian yang selanjutnya ada menjaga kesehatan mental, itu juga termasuk ke dalam pola hidup sehat Rasulullah, ada juga menjaga kesehatan sosial. Nah, masuk nih ke materi yang akan saya bahas lebih dalam. Gimana sih gitu menerapkan pola hidup sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk siswa sekolah dasar. Teman-teman di sini bukan mungkin sih, pasti ya, teman-teman dulu juga pernah SD dong. Teman-teman tahu tuh di SD jajanannya biasanya kayak gimana, tahu ya? Nah, seperti itu. Kemudian juga teman-teman juga tahu di SD biasanya anak-anak SD tuh kurang memperhatikan tentang kesehatan gitu. Yang penting dianya enak, dianya nyaman, ya udahlah gitu. Namanya juga anak-anak kan belum mempunyai pola pikir yang sangat panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola hidup sehat anak SD yang mentauladani dari pola hidup sehatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membiasakan anak untuk selalu mencuci tangan. Nah, dan bergosok gigi dengan bersih. Karena anak itu adalah seorang peniru yang baik, jadi sebelum kita mengajarkan atau memerintahkan anak untuk mencuci tangan dengan baik, sebaiknya kita gitu selaku, kalau kan teman-teman pasti punya adik ya, kalau punya adik pasti kita kalau mau nyuruh adik dan adik itu nurut sama kita harus ngasih contohnya memberikan contohnya itu melalui tindakan gitu. Kalau misalnya kita hanya berbicara, Dek, cuci tangan kamu sebelum makan misalnya, atau Dek, tangan kamu harus bersih sebelum makan, sedangkan kakaknya tiap dari luar dari mana comot aja makanan. Apakah anak itu akan nurut gitu sama kata-kata kakaknya? Kan enggak ya. Nah, apalagi teman-teman nanti pasti akan menikah, berkeluarga, dan pasti akan menjadi seorang orang tua gitu kan. Nah, jadi untuk untuk mengajarkan siswa SD itu, kita harus melakukannya dengan contoh atau pencontohan dari diri kita sendiri gitu, agar anaknya itu lebih ngena gitu ketika dia dikasih tahu dia nurut. Oh, ibu saya juga kalau mau makan misalnya cuci tangan dulu, atau misalnya ayah saya juga kalau mau makan kalau dari luar dari mana-mana pasti selalu cuci tangan seperti itu. Terus gimana sih langkah-langkah mencuci tangannya? Pasti teman-teman juga udah tahu dong langkah-langkahnya mah. Ada basahi tangan dengan air, kemudian menggunakan sabun, tangannya harus bersih, kuku-kukunya semuanya. Nah, kemudian menggosok telapak tangan, gosok jemari, kemudian juga menggosok bagian belakangnya. Terus mencucinya juga harus menggunakan air yang mengalir. Setelah itu keringkan menggunakan handuk. Saya yakin di sini teman-teman tahu caranya seperti apa. Nah, alangkah lebih baiknya kita sebagai orang tua juga selain selain menganjurkan anak untuk mencuci tangan sebelum makan ataupun setelah melakukan aktivitas, alangkah lebih baiknya kita menemani anak ketika anak mencuci tangan. Apa susahnya sih kita nemenin anak gitu? Kalau misalkan dia mau cuci tangan, diliatin bersih apa enggak, contohin juga sama kita, pokoknya didampingi, dibarengi gitu. Nah, penerapan pola hidup Rasulullah yang kedua yaitu mengimbau anak untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, teman-teman di sini pasti jangankan anak kecil lah ya, orang dewasa kayak kita juga kadang agak sedikit gimana gitu kalau makan makanan yang bergizi asa banyaknya mah nggak enak gitu ya. Yang enak-enak teh gini yang lemaknya banyak gitu, yang biasanya kita makan juga yang lada-lada, biasanya kalau cewek kan yang pedas-pedas atau misalnya yang minyaknya banyak banget gitu. Nah, untuk agar anak kita nanti, atau misalnya agar anak SD itu ketika dewasa dia mengetahui makan apa saja yang baik untuk tubuhnya, seharusnya dibiasakan sejak kecil, sejak dia SD lah ya.
untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang bergizi. Caranya gimana? Ya yang pasti kalau misalnya kita selaku orang tua harus menyediakan makanan yang bergizi di rumah. Kemudian juga kalau ibu-ibu tuh, teteh-teteh di sini banyak kan. Nah, harus kreatif dalam mengolah dan menyajikan makanannya gitu dengan cara apapun sehingga anak itu bisa tertarik gitu ngelihat makanan yang ibunya buat, lebih menarikan keneh makanan yang dibuat ibunya gitu daripada makanan yang dibeli di luar. Sehingga kita juga tahu kan apa yang kita buat itu pasti makanannya teh bergizi gitu, dan itu juga akan dimakan sama anak kita, jadi harus menarik gitu. Selanjutnya ada juga rutin mengenalkan variasi makanan yang bergizi. Ada loh tetangga saya di sini, anaknya itu yang takut sama sayur, sama buah. Dia nggak pernah makan buah sama sekali. Jangankan makan gitu, dikasih jeruk aja, diginiin, dia langsung lari karena dia takut. Nah, gimana anak itu bisa tahu makanan yang bergizi jika nggak dikenalkan? Jadi lebih baik anak itu, ya kan namanya juga anak-anak nggak akan ngerti mana yang baik, mana yang enggak ya. Maksudnya semuanya itu tergantung sama orang tuanya. Jadi kalau misalkan orang tuanya memberikan atau mengenalkan makanan-makanan yang baik, ya pasti anaknya juga akan kenal gitu, nggak sampai takut kayak tadi. Oke, yang selanjutnya, pola hidup yang ketiga yaitu mengenalkan tentang adab makan. Adab makan. Adab makan itu ada banyak. Tapi sebelum mengenalkan tentang adab makan, kita juga sebagai orang tuanya harus mencari atau memberikan makanan yang halal dan thayyib. Tahu kan halal dan thayyib? Halal itu belum tentu thayyib, tetapi thayyib sudah pasti halal. Maksudnya, makanan yang halal itu pasti belum tentu baik, sedangkan makanan yang baik itu sudah pasti halal. Contohnya udang itu halal kan, tapi udang itu tidak akan thayyib untuk saya karena misalnya saya alergi udang. Nah gitu. Jadi sebagai orang tua kita harus memberikan makanan yang halal dan thayyib untuk anaknya. Selain itu juga kasih tahu ke anak tentang adab makan itu membaca bismillah, kemudian mencuci tangan, menggunakan tangan kanan sambil duduk. Ada tuh kan apa sih namanya mahfudat untuk makan menggunakan tangan kanan. Biasanya anak itu akan lebih ingat jika dia dikasih tahu tentang mahfudatnya kayak kayak latas robko iman, jangan minum sambil berdiri, atau kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, kayak gitu-gitu. Nah, kita tuh harus ngasih tahu ke anak gitu biar anak terbiasa dan terngiang-ngiang. Ketika dia akan makan, dia ingat mahfudat itu, oh iya, kata Umi juga waktu itu teh, kul biyaminika, jadi makan itu harus pakai tangan kanan, anak itu pasti ingat gitu. Selain itu juga ajarkan juga kepada anak jangan membazirkan makanan, kemudian bersyukur setelah makan. Nah, selanjutnya juga tentang pola hidup sehat itu menjaga kebersihan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Gimana sih gimana sih caranya menjaga kebersihan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah? Ngajarinnya ke anak itu gimana gitu caranya ya sama dengan melakukan pembiasaan. Misal nih, kakak-kakak di sini punya adik. Terus kakak-kakak itu disuruh beres-beres nih sama mamahnya misalnya. Terus adik kakak itu ganggu. Dia itu bolak-balik atau misalnya dia itu ingin sapu-sapu. Harusnya kita sebagai kakak itu nggak boleh bilang, jangan deh kamu mah ganggu aja, awas biar cepet kakak aja sendiri. Nah, nggak boleh gitu. Harusnya kita ngajak adek gini aja, dek ayo sini, kamu disapunya sebelah sana, kakak disapunya sebelah sini. Nanti kalau misalnya kamu udah nyapu yang sebelah sana, gantian kamu yang sebelah sini, kakak yang sebelah sana. Jadi kan rumah tetap bersih gitu, dan Ade juga mempunyai motivasi untuk membersihkan lingkungan. Karena kalau misalkan tidak diterapkan sejak dini, gimana anak itu bisa bersih-bersih gitu, gimana anak itu akan cinta kebersihan jika ketika dia ingin membantu kakaknya untuk beres-beres saja sudah dibentak kayak apa sih kamu nggak usah lah. Nah, kayak gitu nggak boleh ya, harus diajak, harus baiklah sama adik. Terus yang selanjutnya mengajak anak untuk berolahraga secara teratur. Kenapa di sini saya tulisnya mengajak? Maaf. Kenapa saya di sini tulisnya mengajak? Karena balik lagi ke tadi, kalau anak itu kan seorang peniru yang baik ya. Kalau kita coba nyuruh aja, maka anak juga nggak akan bergerak gitu. Tapi kalau misalkan kita ngajak, kita nyontohin, pasti anak itu akan semangat dan pasti anak itu akan termotivasi. Kakak aku mah suka olahraga,
ya aku juga pasti harus bisa, aku juga harus bisa olahraga misalnya. Ya untuk anak mah olahraganya jangan berat-berat, misalnya teteh-teteh di sini olahraganya nge-gym atau senam aerobik gitu, terus adiknya dibawa buat senam aerobik, gak usah gitu. Ya ajak jalan-jalan aja tiap pagi setelah bangun tidur, sholat, kemudian jangan tidur lagi, diusahakan harus ngajak adiknya jalan lah, kalau nggak jalan juga ngasuh adiknya biar dia nggak tidur lagi. Jangankan untuk anak kecil gitu ya, untuk kita aja usia segini kan paling enak tuh kalau habis subuh tidur lagi. Ya saya juga ngerasa enak sih kalau kayak gitu kan. Tapi kan ada hadisnya ya bahwa kalau kita Rasul itu sangat membenci orang bukan sangat membenci. Rasul itu tidak menganjurkan untuk tidur setelah sholat subuh. Ada juga yang bilang kalau kita tidur setelah sholat subuh maka rezekinya diambil orang, rezekinya dipatok ayam. Nah sebetulnya itu ngarah lagi ke ini nih, mengajak anak untuk berolahraga secara teratur. Jadi daripada kita tidur, lebih baik kita itu melakukan aktivitas yang bermanfaat. Contohnya seperti olahraga kah? Karena kalau misalnya kita habis bangun tidur terus kita olahraga, insya Allah kesiangnya kita nggak akan ngantuk, tapi kita akan lebih semangat untuk menjalani hari-hari seperti itu. Selanjutnya tentang mengajarkan perilaku yang baik sebagai bentuk penjagaan terhadap kesehatan sosial. Jadi menurut Rasulullah itu sehat itu kan nggak cuma sehat pribadi, nggak cuma sehat diri sendiri gitu, tetapi harus sehat juga secara lingkungan sosialnya. Maksudnya apa? Sehat secara lingkungan sosial itu anak mempunyai sikap sosial yang baik, yang pikarasepeun kalau bahasa Sundanya mah, yang anak itu mempunyai perilaku yang tidak menyakiti orang lain seperti itu, kemudian mempunyai sikap sopan, ramah, santun dan lain sebagainya. Jadi kalau percuma gitu kalau misalnya rumahnya sehat, rumahnya bersih, terus hatinya baik di rumah, kelakuannya baik di rumah, sedangkan kelakuan dia terhadap tetangga atau misalkan kelakuan anak kita terhadap tetangga itu suka usil atau suka ngotorin teras rumah orang gitu kan, itu nggak baik ya, karena baik sehat secara sosial itu artinya dia itu memiliki perilaku sosial yang sangat baik. Jadi gimana sih Teh caranya untuk mengajarkan untuk mengajarkan menanamkan sikap sosial kepada anak gitu ya. Balik lagi, contohin lagi sama orang tuanya. Nah, misalnya nih, kalau anak mau berbicara yang baik, maka orang tua di rumah atau kakaknya di rumah harus menggunakan bahasa yang baik pula. Ini mah misal kita ingin anak kita baik tapi di rumah bicaranya masih teriak-teriak gitu, kayak misalkan Dek sini bantuin kakak, atau misalkan Dek tolong ambilin itu tuh, Dek ambilin ini ambilin itu. Nah seharusnya kan kalau misalkan kita mau ngajak anak atau kita mau menyuruh memerintah kepada anak atau minta tolong, dekati dia, usaplah dia, kemudian kita katakan apa yang kita inginkan dari anak itu. Karena dengan hal seperti itu akan terbangun gitu jiwa sosial anak, bahwa dia itu merasa oh aku dihargai, oh orang tuaku sikapnya seperti ini, maka aku juga harus mengikuti orang tua aku gitu. Nah, balik lagi, pada dasarnya menerapkan pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk siswa SD itu nggak sulit gitu. Kita tahu pola hidup Rasulullah itu seperti apa, maka kita contohkan kepada adik-adik kita atau kepada anak-anak kita kelak tentang gimana sih pola hidup Rasulullah. Gak usah nyontohin pakai mulut, Dek pola hidup Rasulullah tuh gini loh. Anak tuh gak akan ngerti kalau misalnya disuruh dikasih tahu tentang teori kayak gini tuh anak gak akan ngerti. Tapi kalau misalnya kita mencontohkan, kemudian kita mengajak anak untuk bersama-sama melakukan pola hidup sehat yang dilakukan Rasulullah, insya Allah anak itu akan meniru dan akan mengikuti, serta akan akan larut gitu dalam pola hidup kita yang kita lakukan untuk mengikuti pola hidup Rasulullah itu. Mungkin dari saya mah cukup sekian ya teman-teman. Nanti akan dilengkapi oleh pemateri selanjutnya mungkin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kealfaan, karena kesalahan dan kealfaan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada hal yang benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saling membebaskan ya. Mohon maaf semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk penyaji kedua dipersilakan.
Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan teman sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara virtual gitu di meeting ini. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tuh. Nah, di sini ada beberapa yang saya berikan gitu. Di sini caranya ada patung gitu. Ya. Saya jalan lengkap oleh T5. Di sini saya ingin melengkapi dan saya dengan ingin bermaksud untuk guru gitu teman-teman. Kita sama berdiskusi di sini, kita sama berbagi gitu. Siapa teman-teman mungkin lebih suaranya putus-putus. Kalau misalnya tidak memungkinkan, mangga di nonaktifkan saja kameranya. Ya, suaranya jelas. Cek. Ya Kang, sudah jelas. Ada suaranya ini? Ada Kang, sudah jelas. Ya. Mangga dilanjutkan. Ya, baik di sini teman-teman ya. Mungkin tadi udah dijelaskan oleh Teh Rima ya secara lengkap. Nah, di sini saya membagi ke dalam 8 kebiasaan pola sehat yang biasa diterapkan oleh Rasul gitu. Nah, diantaranya ada tidak makan berlebihan. Mungkin nanti saya akan kaitkan dengan jurusan yang saya ampu itu ekonomi gitu. Saya nanti akan korelasikan dengan ekonomi gitu teman-teman. Nah, tapi kenapa saya di sini mengambil yang umum-umumnya dulu? Karena nanti ketika sudah ada kesadaran dari diri kita sendiri, itu maka yang namanya keberhasilan ekonomi dari sektor kesehatan ini bisa tercapai gitu teman-teman. Makanya di sini saya menjelaskan menurut ya secara umum saja dulu gitu deh. Nah, di sini ada yang tidak makan berlebihan gitu. Nah, di sini siapa nih teman-teman yang kadang suka makan tuh, aku mau 1 piring mentung, 4 sendok cukil kata orang Sunda Maya. Nah, sebenarnya itu teman-teman apa namanya tuh diperbolehkan gitu, diperbolehkan kita makan kenyang gitu, tapi lebih sehatnya dan ada sunnahnya juga bahwa di dalam hadis disebutkan bahwa kalau kita makan tuh usahakan sepertiganya itu untuk makanan, sepertiga untuk apa namanya tuh untuk udara, sepertiga untuk air gitu. Jangan semuanya makanan semuanya. Itu tuh kasihan nanti ke badan kita. Nanti ngap gitu, mau ngapa-ngapain jadi malas. Makanya kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa kebanyakan makan tuh bisa menimbulkan yang namanya kemalasan untuk beribadah gitu. Makanya sini teman-teman atur untuk makanannya supaya tidak apa namanya tuh tidak berlebihan gitu. Nah, ini pun nanti bakal berdampak baik gitu kalau misalnya kita kaitin dengan ekonomi nih. Kalau misalnya kita irit gitu dalam konsumsi, kan ini berkaitan dengan kebutuhan primer ya. Kalau dalam ekonomi itu kebutuhan yang kalau tidak dipenuhi itu akan berdampak kepada apa namanya tuh dampak negatif gitu. Nah, ini bisa pengiritan, apalagi kita sebagai anak kos gitu. Nah, kita yang biasanya makan nih, nah saya biasanya makan 4 piring. Nah, di sini kita mulai besok mah saya mau ingin meniru Rasul cuma sepertiga aja untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Nah, itu kalau misalnya kita dilihat dari sisi ekonomi itu sangat menguntungkan untuk kantong kita gitu. Di sisi lain menguntungkan, di sisi lain juga ke badan kita itu sehat gitu, teman-teman. Nah, lalu di sini ada menjaga kebersihan tubuh. Jelas di sini teman-teman ya. Karena kan dalam hadis juga dikatakan bahwa Allah tuh menyukai kebersihan dan usahakan umat dari Nabi ini tuh untuk menjaga kebersihan. Makanya ketika Allah suka kebersihan, maka kita tuh harus menjaga kebersihan gitu. Nah, dan makanya teman-teman ya, selain kita ini juga bisa apa namanya tuh bisa sehat pada kita ya, supaya nggak digemrong laler ya kalau bahasa Sundanya supaya nggak digemrong laler. Jaga terlihat jeli aja. Ya, kita jaga kebersihan kita dengan cara bersiwak ataupun
menjaga kebersihan tubuh gitu. Karena itu pun bakal berdampak juga. Teman-teman mungkin merasain ketika kita nggak mandi itu malah kita malas untuk ngapa-ngapain gitu, nggak fresh lah ibaratnya gitu. Bahkan kan Nabi pun mengisyaratkan bahwa kita mencontohkan Nabi mencontohkan kita untuk mandi sebelum subuh. Nah, dan itu pun dilihat dari aspek kesehatannya itu sangat bagus itu mandi sebelum subuh itu sebagai anti toksik, antibody ataupun anti buat racun lah gitu, menghilangkan racun gitu. Nah, lalu yang ketiga tidak minum khamar. Nah, jelas di sini teman-temannya Al-Qur'an pun secara tegas dijelaskan bahwa kita tuh tidak boleh memakan khamar itu. Baik sedikit ataupun banyak, itu ada hadisnya teman-teman. Nah, makanya kita Maaf Kang, sebelumnya suaranya tidak ada. Ditunggu sebentar ya, teman-teman, mungkin akangnya terlempar. ya, maaf teman-teman barusan keluar. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman di sini. Ya, tadi apa buktinya misalnya Homer ini menghilangkan akal gitu. Ya, sebagai contohnya kita kemarin baru saja mendengar berita bahwa di Jakarta ada seorang polisi, dia tuh meminum Homer dan kehilangan kendali, akhirnya menembak tiga orang gitu. Nah, itu tuh bahayanya Homer tuh kayak gitu. Bahkan ada yang misalnya dia tuh ketika mabuk dia bahkan memperkosa, terus dia bahkan membunuh. Nah, itu tuh sampai sebahayanya itu untuk Homer tuh gitu. Walaupun dilihat dari aspek ekonomi itu menguntungkan gitu. Tapi menguntungkan tuh kita juga mengorbankan hal yang lain, yaitu kesehatan masyarakatnya gitu. Nah, lalu di sini juga ada tidur tengkurap gitu. Ya, jelas ya teman-teman, bahkan diibaratkan orang tidur tengkurap ini sebagai orang-orang yang tidurnya ahli neraka gitu teman-teman. Nah, orang-orang neraka tuh tidurnya tengkurap gitu kata teman-teman ya. Itu ada dalilnya. Makanya teman-teman di sini usahakan untuk tidur tuh tidur miring ke kanan gitu. Makanya ini juga kalau dilihat dari aspek kesehatan ya, karena kan jantung tuh di kiri dan lambung tuh sebelah kanan. Nah, itu tuh melancarkan lambung kita nih, yang supaya kalau kita tidur ke arah kanan gitu. Nah, lalu puasa nih. Nah, ini saya punya cerita menarik nih tentang puasa ini. Saya pernah berdiskusi dengan tetangga saya. Dia tuh adalah seorang perawat dan dia tuh sangat rajin untuk melaksanakan puasa Daud. Saya tanya, kenapa beliau melakukan hal tersebut? Nah, lalu beliau menjawab katanya. Nah, sebenarnya pangkal semua penyakit itu adalah berasal dari kita kebanyakan makan. Nah, makanya usahakan kita dalam 1 minggu itu tuh mengistirahatkan lambung kita. Ibaratnya kita terus bekerja tanpa istirahat. Akhirnya kan kita sakit. Nah, ibaratnya seperti itu katanya. Kita tuh harus mengistirahatkan lambung kita. Nah, ya walaupun di sisi lain nih kita bisa dapat pahala nih kita karena menghidupkan sunnah gitu ya teman-teman. Nah, itu. Lalu di sini yang ke-7, hindari makanan haram gitu. Ya jelas di sini ya teman-teman, kita jangan memakan sesuatu yang haram, karena sesuatu yang haram tuh ketika udah masuk ke tubuh kita itu tuh bakal jadi daging. Ketika udah jadi daging, bahkan di Quran tuh dikatakan bahwa khatamallahu ala qulubihim wa ala asyamihim, mereka tertutup matanya,
telingannya. Itu karena apa? Karena mereka makan sesuatu yang haram, dan ketika dicerna dia tuh jadi daging, dan yang kita di tubuh kita tuh melekat hal yang haram. Nah itu sangat menghindarkan kita jadi doanya kurang, jadi susah terkabul, jadi kita juga sulit untuk ataupun malas untuk beribadah. Jadi hati-hati teman-teman. Nah di sisi lain juga kan, kalau kita misalnya makan yang dari yang halal gitu, ini pun akan berakibat ya tidak maraknya mungkin kalau misalnya korupsi itu bisa teratasi gitu. Kalau misalnya orang yang suka korupsi, makan uang haram gitu. Nah, kayak itu tuh bisa berbagus itu untuk pembangunan ekonomi, untuk perkembangan ekonomi, karena KKN itu bisa diminimalisir gitu teman-teman, karena nanti kesejahteraan masyarakatnya tuh bisa meningkat gitu. Lalu di sini menjaga kebersihan lingkungan, ya jelas ini tuh berkorelasi dengan tadi ya kata bahwa Allah tuh menyukai sesuatu yang bersih dan itu. Nah di sini teman-teman ya, udah saya dari 8 poin tadi, jadi saya di sini sedikit ingin menambahkan bahwa apabila kita sudah sadar di diri kita, kita tuh secara tidak langsung berperan aktif terhadap yang namanya perkembangan ekonomi. Karena apa? Karena perkembangan ekonomi itu yang menjadi basic atau fundamentalnya itu adalah kesehatan dan pendidikan gitu. Nah ini pun berkaitan dengan kualitas dari masyarakatnya itu tersendiri gitu. Karena investor tuh sangat mencari suatu sumber daya masyarakat yang berkualitas baik secara pendidikan ataupun secara kesehatan gitu. Jadi ini pun bisa menjadi landasan buat kita meniru. Di sisi lain kita bisa beribadah karena menjalankan sunnah dari Nabi, di sisi lain pun kita bisa berperan terhadap yang namanya perkembangan ekonomi gitu. Ini sangat bagus gitu. Nanti kita ketika investor banyak nih ke Indonesia, apa yang terjadi? Kita nggak akan susah nyari kerja karena kan para investor tuh menanamkan modal, akhirnya mereka membuka lapangan pekerjaan gitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Ya di sini tadi kan sudah dipaparkan ya teman-teman ya. Kita harus bersepakat ya teman-teman, orang yang tidak mau hidup sehat berarti bukan umat Nabi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada nih teman-teman hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang tidak mau ataupun benci terhadap sunnahku, kata Rasul, dia bukan termasuk umatku. Nah jadi saya bisa katakan bahwa orang yang tidak mau hidup sehat, dia bukan termasuk umat Nabi. Ya baik teman-teman, mari kita mulai dari diri kita, mulai hari ini untuk bersifat atau bersikap untuk pola hidup sehat, apalagi mencontoh dari Rasul. Selain kita dapat pahala, selain kita menghidupkan sunnahnya, kita juga bisa menjaga tubuh kita menjadi lebih sehat lagi. Ya mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kekurangannya itu murni dari saya, dan apabila ilmu-ilmu yang bermanfaat itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Bismillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf dan izin mematikan untuk meminimalisir terjadinya suara yang tidak jelas. Alhamdulillah, para penyaji sudah menyampaikan materi ataupun argumennya mengenai pola hidup sehat Rasulullah Muhammad SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat, di mana penyaji pertama lebih mengkhususkan pada pola hidup sehat kepada anak-anak, sedangkan penyaji kedua lebih menjelaskan secara umum dan mengkorelasikannya ke ekonomi. Nah, sekarang kita lanjut dengan sesi diskusi. Mangga kepada peserta lain yang ingin bertanya atau mengemukakan pendapat terkait pola hidup sehat Rasulullah Muhammad SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Dipersilahkan. Silahkan bisa lewat mic ataupun kolom chat, sebutkan nama, NIM, dan prodi. Kalau mau tanya langsung bisa aja. Mangga langsung juga boleh teh. Langsung aja ya.
Ya Teh, mangga langsung saja sebutkan nama, NIM, dan prodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggieta Sapitri, NIM 1805888 dari jurusan PGSD. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar Teh? Nah, di sini saya ingin bertanya, kan tadi di pematerian yang pertama untuk Rima ada cara menerapkan pola hidup sehat Rasulullah untuk anak SD ya. Ada mengimbau anak untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi gitu, mengenalkan makanan-makanan yang bergizi kepada anak. Nah, di sini saya bertanya, bagaimana cara kita menyikapi anak yang hidup di jalanan ya? Jangankan mungkin mereka tuh jangankan makanan yang bergizi, untuk makan aja udah susah gitu dapatnya. Nah, dari kita sebagai yang mungkin selalu mengenal gitu, tahu makanan yang bergizi untuk menyikapi anak yang hidup di jalanan seperti apa. Terima kasih. Yang sudah bertanya, kita tampung dulu. Mangga, ada yang ingin bertanya kembali? Izin bertanya. Mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nama saya Yusa Isna Rajabiah, NIM 1802254, jurusan PGSD. Nah, pertanyaannya untuk Kang Panji gitu. Pengen tahu nih menurut Kang Panji gitu, gimana sih kan kalau pada masa pandemi sekarang orang-orang banyak gitu yang berdiam diri gitu, lebih banyak berdiam diri di rumah. Kemudian kan asupan makanannya pun kadang tidak diperhatikan gitu. Orang-orang lebih memilih gitu makanan yang cepat saji. Nah, bagaimana makanan yang cepat saji dipandang dari sudut pola sehat Rasulullah, apakah itu termasuk sehat atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita batasi 2 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Teh Anggi. Bagaimana cara kita untuk menyikapi anak yang hidup di jalanan, dan bagaimana juga peran kita untuk membantu anak di jalanan. Apakah seperti itu? Nah, yang kedua yaitu untuk Kang Maji, yaitu bagaimana pandangan menurut Rasulullah tentang makanan cepat saji. Apakah seperti itu, Teh? Iya, benar. Ya, mangga untuk para penyaji ataupun yang lainnya untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Boleh Teh izin menjawab pertanyaan tadi yang pertama. Nah, izin diperbolehkan? Ya, diperbolehkan, mangga. Ya, terima kasih. Jadi begini Teh, memang makanan yang bergizi itu biasanya sulit untuk didapatkan ya. Jangankan sama anak-anak yang punten anak-anak yang hidup di jalanan gitu. Anak-anak yang kita aja walau susah gitu untuk mencoba makanan yang bergizi jika tidak dikenalkan gitu. Nah, caranya gimana sih cara kita untuk mengenalkan mungkin ya, mengenalkan makanan yang sehat bagi anak-anak anak-anak jalanan itu. Kalau kita nggak punya modal, misalnya kalau kita nggak punya uang pribadi untuk membantu mereka, menyumbang mereka, kayaknya pengetahuan juga itu udah cukup untuk membantu mereka. Nah, kayak misalnya Teh Anggi ini melakukan penyuluhan nih, ada anak-anak yang hidup di jalanan.
Teteh ngasih edukasi tuh ke mereka bahwa adik-adik kalau bisa makanannya jangan yang aneh-aneh gitu. Ya cukup nasi sama apa ya yang mereka mampu, kayak tahu tempe itu kan bergizi ya. Nah, biasanya kan tahu tempe itu makanan yang paling mudah didapat, makanan bergizi yang paling murah gitu kan. Kayak telur yang kayak gitu-gitu gitu. Kasih tahu aja ke mereka bahwa makanan bergizi itu banyak gitu, jenisnya banyak gitu. Dan juga apa ya? Kalau kita punya rezeki, nah kita diusahakan menolong mereka gitu, membantu mereka, ngasih tahu, bukan hanya ngasih tahu doang, selain kita memberikan edukasi, kita juga memberi apa sih? Makanan tambahan gitu. Ya saya doakan sih teman-teman di sini dapat rezeki ya, agar kita semua bisa nolong gitu teman-teman kita yang kurang beruntung, yang hidupnya eh, ya tidak beruntung lah ya. Seperti itu mungkin selain edukasi, selain memberikan selain memberikan makanannya langsung gitu. Kalau kita nggak ada modal ya edukasi aja dulu teh. Gitu. Karena makanan yang sehat tuh, makanan yang bergizi tuh nggak semuanya mahal gitu. Ada juga yang murah. Kayak kalau misalnya anak-anak kan di jalan tuh suka ada pohon ya, pohon kersen. Itu milik pemerintah biasanya. Itu juga kan buah, termasuk buah. Kalau misalnya pohon itu boleh dipetik misalnya kan buahnya, itu juga kita kasih tahu manfaatnya apa gitu. Ya gitu-gitu sih teh, kasih edukasi aja seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, mangga dipersilahkan. Saya ingin menambahkan, boleh teh? Baik, terima kasih. Kenapa? Ya, baik, terima kasih. Apakah ada yang mau menanggapi lagi pertanyaan yang pertama? Saya izin, Teh. Oh iya, mangga. Ya. Siapa dulu, Teh? Sok tadi dari Teteh dulu. Oh iya. Maaf sebelumnya ini saya menggunakan dua device karena yang satu speakernya mati, jadi untuk audionya saya memakai di HP ya. Tapi tetap saya tetap on cam ini di laptop. Ya, terima kasih Teh untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Risma dari Pendidikan Sosiologi, NIM 1808428. Perihal pertanyaan yang tadi, mungkin ini memang menjadi permasalahan yang sering kita temui ya untuk anak jalanan ini gitu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa makanan bergizi itu adalah makanan yang cukup, jika melihat definisinya itu yang cukup memiliki kandungan karbohidratnya, lemak, protein, mineral, vitamin, yang mana ya dipadukan secara seimbang gitu kan sesuai dengan kebutuhannya. Menu bergizi, menu sehat itu bukan berarti harus yang mahal. Betul seperti tadi kata Teh Rima, saya setuju bahwa ya bukan harus yang mahal sekali, cukup tempe tahu pun itu sudah mengandung ya mungkin bergizi gitu ya. Nah, sebetulnya yang susah untuk diterapkannya itu adalah kita ya memberikan edukasinya gitu. Karena kadang-kadang bisa kita lihat pada kenyataannya gitu. Jangankan anak jalanan, anak yang ya bisa dikatakan masih alhamdulillah masih mempunyai orang tua, anak-anak tuh dibekelin ke sekolah aja kayak nugget, mie goreng gitu. Sampai sini pun sosialisasi tentang makanan bergizi itu masih belum cukup gitu. Dikasih nugget sama mie goreng, dikasih bekal gitu kan, nugget itu kayak hal yang mewah, hal yang bergizi katanya. Apalagi kalau misalkan di masyarakat di desa ya, makan sama nugget tuh kayak makanannya wah banget, yang mewah dan bergizi katanya. Padahal jauh lebih dari itu, kita dengan membeli sayur bayam aja yang satu ikatnya cuma 2.000, itu kandungan gizinya lebih besar, lebih banyak gitu. Nah, sampai di sini bagaimana sih cara kita ya gitu ngasih taunya atau cara tindakan kita kepada anak jalanan itu? Menurut saya ya kita harus tahu dulu kapasitas kita sampai mana gitu. Kita masih bertindak sebagai mahasiswa ya, jika memang teman-teman memiliki relasi entah itu komunitas dan sebagainya, mengadakan gerakan-gerakan atau ya komunitas yang memang
berkecimpung dalam hal itu, alangkah lebih baik seperti itu. Tetapi apabila ya memang bantuan itu bukan hanya materi saja teman-teman, dengan kita mensosialisasikan, dengan kita memberikan memberikan pendapat kita, memberikan apa ya pengalaman kita, itu sudah lebih dari cukup mungkin ya teman-teman. Ya, jadi menurut saya ya kita harus tahu dulu kapasitas kita, mampu kita sampai mana. Jika memang kita masih dalam tahap ya mensosialisasikan seperti apa yang tadi Teh Rima bilang, ya gak apa-apa, itu sudah cukup juga. Mungkin cukup sekian sama dari saya. Terima kasih, Teh. Ya, terima kasih. Tadi siapa lagi yang mau menanggapi? Mangga. Boleh, Teh. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya nama saya Dani Ismail, NIM 1806154 dari Prodi PGSD kelas D. Ya, mungkin sedikit menambahkan gitu ya tentang implementasi peran kita sebagai mahasiswa untuk menyadarkan atau memberikan sebuah ilmu gitu ya mengenai makanan bergizi dan lain-lain. Ada beberapa sasaran. Yang pertama sasarannya orang tua dan kegiatan parenting. Nah, biasanya parenting itu dilaksanakan oleh sebuah organisasi, misalkan kita mengikuti himpunan, biasanya suka ada himpunan melaksanakan, atau biasanya juga dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, lalu selain itu juga sasarannya adalah langsung kepada anak-anaknya. Nah, implementasinya salah satu kegiatannya adalah education goes to wide society, atau di mana kita memberikan ilmu kepada anak-anak jalanan, atau dari anak-anak ke anak-anak panti, atau anak yang memang putus sekolah, seperti itu. Nah, terlebih dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Teh Rima dan juga Teteh yang menambahkan, nah kita juga harus bisa nih untuk selain kita memberitahu kalau ini yang bergizi, ini yang baik, ini yang buruk, kita juga harus bisa menanamkan bahwa selain itu semua, kita itu harus makan makanan yang halal gitu. Entah itu makanannya, atau entah itu cara mendapatkannya. Nah, tidak untuk kemungkinan kan kalau misalkan anak jalanan itu ada beberapa yang kadang gitu ya, yang saya temui, entah itu mencuri kah, atau apakah gitu kan. Nah, jadi kita juga harus menanamkan hal tersebutnya juga. Ya, mungkin terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mangga yang ingin menjawab. Ya, sedikit dari Panji mungkin. Ada suaranya? Ada, Kang. Ya, tadi ya berkaitan dengan junk food gitu. Nah, tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya oleh Teh Rima. Katanya kita tuh memilih makanan tuh harus yang toyib, baik ataupun halal dan halal gitu. Dan ini pun dijelaskan dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Baqarah ya. Saya lupa ininya ayatnya. Pokoknya dalam surat Al-Baqarah mengatakan bahwa kita tuh harus makan yang halal dan baik gitu. Nah, kita lihat nih junk food yang kayak gimana dulu. Junk food itu kita lihat dulu apakah memenuhi 4 sehat 5 sempurna apa enggak gitu. Karena kita tuh harus bisa memposisikan diri ya teman-teman, karena dalam aspek kita tuh memakan tuh bukan hanya bisa memenuhi perut saja, tapi kita harus memperhatikan yang namanya kandungan nutrisi yang ada di makanan tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya junk food tersebut sehat, ya jelas Islam pun melarang gitu. Kita tuh untuk bersikap makan yang lebih banyak mudorotnya gitu. Karena ketika ini tuh nanti berkaitan dengan beribadah gitu teman-teman ya. Kalau kita misalnya makan yang gak bergizi, nanti kita bisa berpengaruh juga jadi sakit-sakitan, mungkin ya kita juga jadi ibadahnya jadi gak maksimal. Kita harus memikirkan ke hal yang jauh seperti itu gitu. Ya, walaupun gitu lebih cepat gitu. Tapi walaupun kita tuh kalau mau yang fast food gitu, yang makanan cepat saji, pilih yang sehat gitu. Ya walaupun mungkin ada yang sibuk kerja ataupun apa, ya usahakan perhatikan nutrisinya gitu. Mungkin itu dari Panji. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan. Saya hanya sedikit saja. Mungkin teman-teman sini ada yang lebih berbobot atau berkualitas ininya. Enggak? Izin menambahkan Teh, boleh sedikit? Boleh, enggak? Ya, terima kasih. Menyambung jawaban dari Kang Panji ya, bahwa tadi katanya kalau fast food-nya bergizi,
atau misalkan pas punya apa ya pokoknya sehat gitu, itu kan nggak masalah gitu. Nah, balik lagi kayak ke tadi yang Rima bilang bahwa sebagai orang tua kita harus kreatif gitu dalam mengemas makanan anak. Sekali-kali mungkin boleh anak itu dikasih dikasih makanan yang cepat saji seperti itu gitu. Tapi untuk lebih sehatnya, alangkah baiknya jika orang tua itu meniru atau membuatnya sendiri gitu. Kan kita tahu komposisinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita membuatnya sendiri, kita tahu komposisinya kayak apa dan hal semacamnya atau jenis semacamnya. Nah, insya Allah Islam juga nggak ngelarang hal seperti itu gitu. Sekian aja sih Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman yang ingin bertanya karena waktu diskusi sudah habis, maka mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya tidak menutup kemungkinan webinar pada kali ini teman-teman bisa bertanya di sini, tetapi juga bisa bertanya di luar forum dari webinar ini. Alhamdulillah, penyajian materi dan diskusi kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih kepada penyaji dan terima kasih kepada yang telah bertanya dan menanggapi. Selanjutnya, mari kita simak pematerian mengenai pola hidup sehat Rasulullah Muhammad SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat oleh dosen narasumber kita, Bapak Usup Romli, MPD, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas suaranya ya? Jelas, Pak. Baik, pertama rasa syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan webinar pertama ini kita mendapatkan berbagai ilmu dan pemahaman dari khususnya dari para penyaji, begitupun dari rekan-rekan yang lain tadi ikut berkontribusi ya. Dan mudah-mudahan seminar ini untuk pertemuan selanjutnya terus kita bisa tingkatkan kualitasnya dan tentu kita bisa ikuti dengan semaksimal mungkin. Di sini saya mungkin sedikit menambahkan saja. Tapi tadi sebenarnya sudah banyak dibahas juga, baik oleh Rima maupun Panji ya, sudah bagus penyampaiannya. Intinya sekarang mau lebih kepada praktek ya Rima, Panji ya. Kalau teori kita sama-sama bisa, begitupun saya gitu ya. Kalau teori memang kita tahu mana yang baik, mana yang benar dalam mana yang buruk dalam hal apa yang harus kita makan. Tapi itu tuh menjaga keinginan kita. Kadang kita seringkali ngejarnya keinginan, ingin enak makan, tapi nggak berpikir apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah makanya di webinar pertama ini temanya adalah tentang pola hidup sehat Rasulullah SAW. Baik, terkait pola sehat Rasulullah, ini ada pembahasannya, ada definisi, aktualisasi, strategi, filosofi ya. Intinya untuk definisi tadi sudah disampaikan. Ini menurut WHO, namanya kesehatan itu bukan hanya sekedar fisik, mental, sosial pun harus sehat begitu ya. Bukan hanya jauh dari penyakit dan kelemahan. Jadi nantinya pembahasan tentang pola hidup sehat itu bukan hanya pada ranah fisik, gitu, apa yang dimakan, istirahat dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa sehat secara mental maupun secara sosial. Nah ini ada pendapat lagi, upaya dalam memberdayakan anggota rumah tangga supaya sadar, mau, dan juga mampu untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Nah ini mungkin yang tadi dijelaskan oleh Rima ya. Karena memang pola hidup sehat itu selalu harus berawal dari keluarga. Bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kelak gitu ya, bisa menjaga pola makannya adalah ketika si anak-anak itu pun sudah dilatih dan dibelajarkan untuk melakukan pola hidup sehat itu di rumah. Makanya ini Lutunits bahwa upaya dalam memperdayakan anggota rumah tangga supaya sadar, mau, dan juga mampu untuk menerapkan pola hidup sehat. Jadi tadi permasalahan-permasalahan yang muncul oleh kawan-kawan, apakah tentang anak jalanan atau bagaimana anak-anak yang sulit terdorong untuk makanan-makanan yang sehat ya. Ya tadi, untuk sehat itu tidak perlu mahal, tapi bisa jadi sehat itu mahal ketika sudah
sakit. Yang mahal itu ketika sakitnya. Kalau sehatnya sebenarnya tidak begitu mahal. Karena memang Allah menciptakan berbagai tumbuhan, hewan itu memiliki manfaat semua. Nanti kita bahas lagi ya. Terus ada juga penjelasan sebuah praktek kebiasaan hidup bersih serta sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kuncinya juga untuk sehat itu harus bersih. Agama kita mengajarkan tentang toharoh. Itu toharoh itu bab pertama di fikih ibadah. Artinya apa? Bersih-bersih itu adalah menjadi titik awal kebaikan kita, bukan hanya dalam ibadah sebetulnya. Sah tidaknya ibadah, tapi keseluruhan. Penting sekali kebersihan, toharoh, kesucian. Bukan hanya kesucian secara fisik, begitupun non fisiknya, artinya dijaga juga tuh mental, pikirannya, dan seterusnya. Maka di sini kalau saya mengambil pendapat yang ini sekali lagi bahwa pola hidup sehat Rasulullah adalah tadi. Di antaranya kata kuncinya adalah bersih. Serta sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik pada waktu siswa berada di kelas ataupun di luar kelas. Ini kalau ini penjelasan tentang sekolahnya. Nah, dan kewajiban untuk menjaga kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab orang tua. Itu orang tua menjadi tanggung jawab utama ya. Ketika memang si anak itu masuk ke lingkungan sekolah, sekolah punya kemampuan untuk mengeluarkan suatu kebijakan, aturan-aturan, bagaimana itu pun bisa mengakomodir terjadinya pola hidup sehat yang ada di sekolah itu para siswa, begitu pun para guru. Makanya kan sekarang banyak sekolah-sekolah yang membuat kantin khusus gitu ya, dan itu bisa mengontrol makanan untuk siswanya daripada siswa jajannya di luar. Tapi karena memang kita sudah terbiasa jajanan di luar begitu, dan memang tadi ngejarnya enak ya, anak-anak itu termasuk saya waktu kecil ya ngejarnya ke sana. Karena belum ada waktu dulu kantin khusus dan seperti itu. Terus selanjutnya ini pola hidup sehat, satu lagi gitu ya, pengertian itu tidak jauh berbeda. Nah sekarang kita lebih ke aktualisasi pola hidup sehat Rasulullah SAW. Nah ini praktek sehari-hari. Yang pertama sebenarnya tidak berurutan ya, tapi saya terapannya begini. Oh mohon maaf, ini jalan sendiri ya, mohon maaf ini. Yang pertama itu gemar berolahraga. Ya di sini tentu selain pola makan nanti kita bahas, olahraga juga menjadi penting. Karena tubuh itu bukan hanya sekedar menerima asupan nutrisi dari luar, tapi bagaimana nutrisi yang ada dalam tubuh kita pun bisa kita olah sekian rupa sehingga memberikan kesehatan kepada kita. Di antaranya itu adalah dengan berolahraga. Mohon maaf saya di ini saja karena ini terus pindah-pindah ya. Nah, gemar berolahraga. Makanya Rasulullah SAW pun dalam hadisnya itu mengajarkan kita untuk olahraga, di antaranya berkuda, memanah, dan berenang. Tapi tentu jangan langsung digeneralisir bahwa olahraga ini saja yang dikategorikan syariah, yang lainnya tidak syariah. Hati-hati itu. Kita mulai saat ini mudah melabeli ini syariah, ini tidak, ini sunnah atau tidak. Ya, teman-teman sudah belajarlah waktu di PAI dan begitu pun ikut kajian-kajian bahwa ini bisa jadi prinsipnya begitu dalam berolahraga itu apa fungsi berkuda, apa fungsi memanah, apa fungsi berenang. Berkuda lebih kepada keseimbangan, memanah ketepatan, kefokusan, berenang fisik. Nah, ketika memang ada olahraga yang selama olahraga itu dalam hal niat dan prakteknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, prinsip-prinsip keislaman ya boleh-boleh saja. Jangan sampai ini setelah ini, wah ini gara-gara hadisnya itu hanya berkuda, memanah, dan berenang. Itu tidak boleh futsal, nggak bisa begitu. Jadi jangan mudah melabeli ya, itu hanya intermezzo ya. Kadang kita suka seperti itu. Termasuk dalam hal yang lain. Nah sekali lagi di sini, tidak cukup kita memakan makanan yang sehat. Kalau kita tidur-tidur terus, tidak beraktivitas, ya itu pun akan akhirnya berefek negatif juga. Makanya harus dibarengi dengan berolahraga. Ada juga yang menyebutkan, apakah sholat juga olahraga? Bukan sholat itu olahraga, salah kalau begitu. Ya, sholat itu adalah ibadah, yaitu ibadah ritual di mana ketentuannya sudah jelas.
Kalau memang gerakannya itu menyehatkan, iya, tapi jangan disebut olahraga. Itu mah pengendulan, we. Saya mau cukup olahraganya dengan sholat, ya nggak bisa begitu ya. Tetap minimal atau jogging, stretching ya tiap pagi. Dan banyak teori-teori yang mengharuskan atau menjelaskan keutamaan untuk itu. Dan saya yakin Rasulullah SAW pun senantiasa menjaga kebugaran tubuhnya dengan olahraga. Itu yang pertama ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada waktu. Sebelumnya, moderator kita sampai jam berapa ini? Seharusnya jam untuk pematerian Bapak jam 14.20, Pak. Terakhir. Kita berakhirnya sampai 14.20 begitu. Ya, nambah sedikit aja 10 menit lah ya. Terus pengaturan pola makan tadi sudah dijelaskan. Pola makan itu ya tadi bergizi ya. Tadi ada ungkapan halalan thayyibah, tentu menjauhi perkara-perkara yang haram. Kalau untuk yang nutrisi tadi saya yakin sudah jelas Anda dapatkan dari pemahaman para penyaji tadi. Dari sini juga kan ada makanan-makanan yang disukai Rasulullah, dianjurkan Rasulullah untuk dimakan. Ada madu. Madu itu kan nggak perlu yang mahal-mahal ya, ada yang murah juga. Tapi memang hati-hati kalau memang ada yang campuran, itu pun khawatirnya ada efek negatifnya juga. Ya kita pilih-pilih gitu ya. Kalau waktu saya mahasiswa memang saya risikonya sekarang ini pelajaran saya untuk teman-teman. Karena merihatin gitu bahasanya, mengatasnamakan merihatin, jadi makan itu dengan keripik lada gitu ya. Terus dengan itu akhirnya kerasanya sekarang gitu. Nah, akhirnya sekarang saya menjauhi terigu dan seterusnya. Padahal itu seharusnya dari dulu mengurangi, jangan berlebihan. Kalau sarapan itu harus gorengan, bukan tidak boleh, batas. Karena itu ada keburukannya juga, apalagi kalau minyaknya sudah hitam dan sebagainya. Maka kita bisa mengatur dengan sekemampuan kita dengan apa yang kita bisa begitu. Terkait pola makan. Terus yang kedua, hidup bersih. Tentu ini penting ya. Sangat-sangat penting karena tadi di Islam bab toharo itu menjadi hal yang pertama dan itu menjadi kunci untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Itu terutama dalam ibadah, ada wudhu ya. Bagaimana dalam Islam diajarkan tiap 5 kali sehari itu minimal wudhu gitu. Apalagi kalau memang minimal 2 kali dalam sehari itu lebih bagus. Dan di situasi pandemi seperti ini, membersihkan diri itu menjadi kunci terpenting. Kita kadang tidak sadar di luar itu sudah atau ketika melakukan aktivitas ada kotoran atau bakteri yang datang gitu ya. Maka memang harus bagaimana caranya membersihkan, terutama di rumah. Itu yang paling penting di rumah. Harus bisa kita mengupayakan di rumah kita itu Anda nanti setelah berkeluarga atau sekarang ketika Anda masih dengan orang tua harus bersih. Apalagi nanti kalau punya anak ya, kalau misalkan lantainya kotor, makanan jatuh kan, yang namanya anaknya ya bayi gitu, nggak berpikir ini belum 5 menit, kan ada ungkapan begitu ya. Saya selalu berpikir apakah kuman itu menunggu 5 menit lalu menyerang makanan, kan tidak ya. Ada ungkapan tunggu ini mah belum 5 menit. Pertanyaannya, kuman bakteri itu nunggu 5 menit dulu untuk menyerang makanan, itu juga harus kita pikirkan sebenarnya. Terus yang selanjutnya sering berpuasa, sudah disebutkan oleh Panji terkait keutamaan puasa. Bagaimana diri kita atau tubuh kita pun perlu istirahat. Selanjutnya pola istirahat, ada ungkapan cepat tidur cepat bangun. Yang ada kita mah apa? Lama tidur, lama bangun. Atau yang paling parah, cepat tidur, hese bangun. Jangan sampai itu ya. Cepat tidur cepat bangun itu artinya bagaimana kita bisa memiliki tidur berkualitas. Dan nantinya ketika tidur itu berkualitas, aktivitas kita pun akan enak. Termasuk kalau polanya sudah bagus seperti Rasulullah sepertiga malam bangun gitu ya. Terus kapan Rasulullah istirahat lagi, itu ada penjelasannya. Sebelum zuhur itu Rasul tidur sebentar ya. Nah, bedanya memang kita tidur dengan Rasul tidur. Kalau Rasul tidur itu senantiasa mengingat Allah ya. Kalau kita tidur mah ya nempel molor tuh bener, nggak ingat apa-apa. Ya Anda telah mimpi kan begitu, saking enaknya. Nah, tadi teman-teman bisa pelajarilah bagaimana pola istirahat Rasulullah yang baik. Terus yang selanjutnya, nah ini untuk kesehatan mental, menjaga amarah, jangan mudah marah. Kalau semakin kita sering mengeluarkan amarah, emosi begitu, maka
Ada penelitian termasuk dalam raut muka saja. Perempuan, laki-laki pun sama. Kalau sering cemberut, itu kan cepat tua katanya. Dan memang ada penelitian, ketika kita cemberut, otot-otot dalam muka itu lebih banyak digunakan daripada ketika kita tersenyum. Makanya Rasulullah selalu memerintahkan la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Karena siapapun yang bisa mengenai amarahnya, maka hatinya akan tenang, terus pikirannya juga akan terjauh dari pikiran-pikiran negatif dan sebagainya, sehingga nantinya dalam melakukan aktivitas pun akan ringan. Terus yang selanjutnya menjauhi stres. Ini juga. Karena gini kawan-kawan, ada riset yang dilakukan oleh seorang psikolog di rumah sakit besar di Amerika. Penyebab seseorang itu sakit itu, penyebabnya itu bukan penyakitnya, bukan virusnya saja. Itu hanya 40% lah. Justru 60% itu dari pikiran, dari stres itu. Makanya solusi dalam Al-Quran dijelaskan, Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang senantiasa mengingat Allah akan terhindar dari stres itu. Makanya orang yang beriman itu senantiasa meyakini tidak ada yang ditetapkan oleh Allah itu kecuali semuanya baik. Artinya husnudzon. Makanya kata Rasulullah, ajab balil mu'min. Orang yang beriman itu ajaib, hebat. Karena segala hal bagi dirinya itu baik. Nggak ada yang tidak baik. Artinya bagaimana kita bisa mengendalikan main kita, ya, pikiran kita untuk senantiasa berhusnudzon, berhusnudzon kepada siapapun, kepada diri sendiri dan utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Sehingga ketika kita menemukan masalah, sekali lagi, penyakit mah itu saya bisa bilang 70% lah gara-gara pikiran. 70%. Sehingga kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, menjauhi dari rasa stres, biasanya itu akan lebih membuat parah. Termasuk sekarang nih, stigma di masyarakat kita terkait COVID, itu kan masih jadi aib ya COVID itu. Padahal kan tidak ada yang mau ya orang kena COVID. Tapi anggapan warga sekitar itu hina gitu. Sehingga akhirnya tegang orang-orang yang kena COVID itu. Kenapa di Indonesia banyak yang meninggalnya? Karena gitu, khawatir, stres, dan sebagainya. Maka ada ungkapan, imun terbaik adalah iman. Ketika kita punya keyakinan akan sembuh, kata keterangan para ulama, yakin akan sembuh itu sebagian dari obat, setengah dari obat. Maka disinilah bagaimana kita bisa menjauhi stres, menjaga kesehatan mental kita, senantiasa husnudzon. Terus yang selanjutnya menjaga silaturahim. Ini penting, kesehatan sosial. Karena gini, terkadang rasa penat, rasa lelah itu hanya bisa diselesaikan ketika kita bertemu dengan kawan. Setuju ya? Kalau nggak ketemu sama dia untuk curcol gitu ya, selama itu tidak masuk ke gibah. Jangan sampai gibah, tapi ya curcol. Itu ya akan memberikan efek yang positif juga. Ya, bermain dalam artian berolahraga bersama, gitu ya. Sholat berjamaah lah lebih utama di situ. Kita bertemu dengan banyak orang. Meskipun sekarang kan sholat berjamaahnya juga mengikuti protokol kesehatan. Nah ini penting kawan-kawan ya. Nah, singkat saja lah. Terus strategi. Nah sekarang terkait masalah pandemi ini yang strategi Rasulullah ya. Yang pertama kebersihan, menjaga wudhu, istinsak ya, membersihkan hidung, gitu ya, cuci tangan. Kalau kita kan alhamdulillah setiap hari itu minimal 5 kali dalam sehari membersihkan diri itu ya dengan berwudhu. Terus karantina. Artinya kalau memang ada lingkungan kita ada yang kena, jangan kita menyepelekan. Kita harus tetap mengikuti protokol yang memang sudah diatur juga oleh pemerintahan kita. Jangan sakarepna, bahkan tidak percaya. Memang ada oknum-oknum lah yang memanipulasi kasus-kasus. Tapi kita pun tidak boleh menafikan juga fakta-fakta yang ada bahwa banyak orang yang sudah jadi korban. Nah, yang terakhir adalah berdoa. Ada doanya Allahumma ja'alna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wat ta'un. Nah, itu pun kita harus berdoa karena penyakit ini, wabah ini ada karena Allah. Sehingga sekali lagi ketika siapapun yang kena, jangan kita jauhi. Tapi bagaimana lingkungan keluarga sekitar membantu dia, meyakinkan mereka yang sedang sakit itu untuk bisa sembuh. Itu tadi silaturahim itu, sosial itu juga yang penting. Nah ini berdoa untuk kesembuhan. Jangan salah ya, pola hidup sehat itu bukan berarti kita tidak akan sakit. Akan meminimalisir dan menjauhi penyakit. Tapi kalau sakit ya
Kalau ketentuan Allah, yang namanya tubuh ada lelahnya, ya pasti sakit. Tapi ketika pola hidupnya sudah baik, sakit pun tidak akan lama. Ya, tidak akan lama. Nah, ini berdoa terkait kesembuhan, bersabar, ini paling penting, yang sabar dan husnuzon kepada Allah. Dan minta kepada Allah, kalau misalkan Allah dengan adanya virus ini, kondisi seperti ini, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah sahih. Nah, ini juga bisa seperti ini, menghindari tenggang rasa, tawakal, bersabar, dan optimis. Nah, ini yang terakhir, ada akal yang sehat, ada pada jiwa yang sehat. Ketika jiwa kita sehat, jiwa itu kan bisa, ruh kita juga akan berkaitan dengan fisik kita. Fisik kita itu sehat, mendorong jiwa kita sehat, mendorong akal kita sehat. Sebenarnya saling berkaitan. Akal yang sehat juga bisa mendorong jiwa yang sehat. Begitupun dengan tubuh yang sehat. Artinya husnuzon, husnuzon, berpikir positif. Tapi sekali lagi, baik mulai akal, jiwa maupun fisik, itu semua harus kita jaga sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Nah, itu saja, mungkin tidak ada tanya jawab dengan Bapak Maya. Moderator? Tidak ada, Pak. Nah, tapi izinkan ya, ini supaya singkat saja, terkait ada pertanyaan di chat. Kalau teman-teman tidak sengaja makan makanan yang haram, selama itu tidak sengaja, tidak berdosa. Tapi kalau Anda sudah tahu, jadi keenakan, itu berdosa. Termasuk ini, Pak, saya mah nggak mau belajar supaya saya tidak menambah peluang saya untuk saya salah. Kan kata Bapak, semakin kalau kita tahu ya jadi berdosa. Ya saya lebih baik tidak tahu, ya itu pun berdosa. Ya. Begitu. Terus yang selanjutnya terakhir, ya udah, mungkin itu saja. Terima kasih kawan-kawan, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Ikhtiar maksimal, tawakal juga maksimal. Jangan ikhtiarnya dengan tawakalnya tidak berseimbangan, ya tentu akan ada masalah yang muncul. Berupaya semaksimal mungkin dalam menjaga pola makan, pola istirahat, pola olahraga dan yang lainnya. Jangan lupa kita yakin kepada Allah. Apapun yang Allah tetapkan kepada kita, itu semua adalah suatu kebaikan dan jadi pembelajaran bagi kita semua. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya doakan semuanya senantiasa ada dalam kemudahan dalam segala hal. Terima kasih. Bila terdapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya izin live duluan ya. Ya, mangga Bapak. Alhamdulillah. Mangga semuanya, nuhun. Alhamdulillah, pematerian dari dosen Bapak Usip Romli telah selesai. Yang sangat luar biasa sekali mengenai pola hidup sehat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Izinkan saya untuk menyimpulkan poin utama pematerian tadi tentang pola hidup sehat Rasulullah, yaitu kita perlu mempraktekkan sehari-hari dengan cara gemar berolahraga, mengatur pola makan, hidup bersih, sering berpuasa, menjaga pola istirahat, tidak marah, menjaga kesehatan mental, dan menjaga silaturahmi. Selain itu, sunnah Rasulullah dalam menghadapi wabah yaitu kebersihan, karantina, dan doa. Terdapat filosofi yang mengatakan akal yang sehat ada pada jiwa yang sehat. Akhirnya kita menuju penghujung acara yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara webinar tutorial SPAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester Ganjil 2020-2021. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya izin mengingatkan untuk peserta, jangan lupa untuk mengisi link presensi out yang telah dibagikan pengurus, dan jangan lupa untuk mengumpulkan resume. Sebelumnya ada sedikit pengumuman tentang Impak Cinta tutorial dalam rangka pembiasaan amal kesolehan sosial peserta tutorial PAI, SPAI, DPU, UPI. Pengurus tutorial menerima titipan amal jariah atau sedekah melalui program Impak Cinta tutorial. Dana yang diterima akan disalurkan untuk berbagai amalan kemanusiaan dan sosial, diantaranya adalah sebagai berikut.
Beasiswa tutorial diperuntukkan bagi mahasiswa PAI semester genap 2021. Yang kedua yaitu tutorial peduli umat. Dana infak akan dikumpulkan melalui akun e-wallet milik tutorial UPI. Berikut adalah kode kris yang telah ditampilkan oleh operator yang digunakan untuk menerima dana infak. Mangga bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, karena berapapun yang diberikan akan sangat berdampak besar nantinya. Demikian pemberitahuan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Silmu Najah, mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.